Halo sahabat Hirata Channel, setelah beberapa pekan kita membicarakan mengenai Project Pi Network dan beberapa hubungan dengan kondisi global, dan untuk melengkapi pengetahuan tersebut, maka kita perlu menambah perspektif-perspektif dalam hal ini. Seperti biasa, pada Hirata Channel, kami akan bersama-sama belajar mengenai ekonomi umum. Video ini dibuat terpisah pada playlist ekonomi umum dari Pi Network. Semoga video berikut yang akan kami sampaikan ini dapat menarik perhatian kita akan rasa penasaran dengan kondisi ekonomi secara umum. Dan ingat, selalu simak hingga selesai. Mari kita belajar bersama agar hasanah kita semakin luas. Tentunya, ini akan membuka posibilitas akan tindakan kita dalam hal ekonomi ke depannya lebih terukur. Kita akan bercerita mengenai emas. Dan negara-negara mana yang memiliki cadangan emas berdasarkan pada World Gold Council atau WGC. Mari kita mulai bercerita. Sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel. Jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan pemberitahuannya. Yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Perlu diingat, kita harus sepakat terlebih dahulu mengenai emas, bahwa nilainya tidak pernah turun, tetapi lebih ke fluktuatif dan liquid. Dan ini sangat menarik. Hingga akhir-akhir ini, banyak sekali yang menjadikan emas sebagai bahan investasi, terlepas dari munculnya alternatif investasi yang berbasis blockchain. Kita akan batasi bahwa kami di sini bukan financial advisor ataupun sejenisnya. Kami tidak terafiliasi dengan platform investasi manapun, jadi mohon bijak dalam bertindak. Kita akan mulai berdasarkan sebuah artikel, di mana artikel ini telah mengelompokkan 10 negara yang memiliki cadangan emas teratas dan satu entitas tambahan di luar dari sebuah negara. Pada video kali ini kita ambil dari Web Investing News Network dalam artikelnya. Itu berdasarkan World Gold Council dalam survei pertengahan tahun 2023. Dewan Emas Dunia atau WGC itu mengatakan bahwa 70% dari bank sentral yang disurvei itu memperkirakan cadangan emas global akan meningkat selama 12 bulan ke depan. Dan itu hampir 3/4 responden mengutip penyimpanan nilai jangka panjang logam mulia sebagai faktor penuntun dalam pembelian emas. Dan berikut adalah grafik survei tersebut. Bank sentral global itu memiliki sekitar 17% dari semua emas yang pernah ditambang, dengan cadangan mencapai 36,699 metrik ton atau satuannya kita sebut MT pada akhir tahun 2023. Mereka memperoleh sebagian besar dalam 14 tahun terakhir setelah menjadi pembeli bersih logam pada tahun 2010. Bank sentral membeli emas itu karena sejumlah alasan, yaitu untuk mengurangi risiko, untuk melindungi terhadap inflasi, dan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi sebuah negara. Meningkatnya kekhawatiran atas krisis keuangan global lainnya seperti yang diharapkan telah menyebabkan bank sentral sekali lagi membangun cadangan emas mereka. Itu dalam survei pertengahan tahun 2023. WGC percaya bahwa bank sentral itu akan terus menjadi pembeli bersih pada tahun 2024. Dan menurut WGC, kira-kira bank sentral manakah yang memegang emas paling banyak hingga saat ini? Cadangan emas bank sentral global itu mencapai kira-kira 36.699 metrik ton pada akhir tahun 2023. Lalu, siapakah yang berada di peringkat pertama? Yang pertama adalah Amerika Serikat, atau Bank Sentral Amerika Serikat dengan kepemilikan sekitar 8.133,46 metrik ton. Nilai total cadangan emas Bank Sentral Amerika Serikat itu lebih dari sekitar 630 miliar US dollar. Dengan harga emas sekitar 2.200 US dollar per ons. Sebagian besar emas Amerika Serikat disimpan di penyimpanan dalam negeri, yaitu di Denver, Fort Knox, dan West Point. Seperti yang dijelaskan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Penyimpanan dalam negeri adalah bagian dari cadangan emas batangan milik pemerintah Amerika Serikat yang diamankan di brankas tertutup yang diperiksa setiap tahun oleh kantor Inspektur Jenderal Departemen Keuangan dan terutama terdiri dari emas batangan. Sedangkan sisa cadangan US on atau disimpan itu sebagai stok kerja yang digunakan
negara sebagai bahan baku untuk mencetak koin yang disahkan oleh Kongres. Yang kedua adalah Jerman atau Bank Sentral Jerman. Saat ini memiliki sekitar 3.352,65 metrik ton emas, yang kurang dari setengah jumlah yang dikumpulkan oleh Amerika Serikat. Seperti banyak bank sentral dalam daftar ini, Bank Nasional Jerman itu menyimpan lebih dari setengah sahamnya di lokasi asing di New York, London, dan Prancis. Cadangan emas asing Bundesbank atau Bundesbank dipertanyakan pada tahun 2012 ketika pengadilan auditor federal Jerman Bundesgerichtshof secara terbuka mengkritik audit emas Bundesbank. Sebagai tanggapan, Bank Jerman mengeluarkan pernyataan publik yang membela keamanan bank asing. Secara pribadi, Bundesbank kemudian memulai proses yang sulit untuk memulangkan stok emasnya kembali ke tanah Jerman. Dan pada tahun 2016, lebih dari 583 metrik ton telah dipindahkan kembali ke Jerman. Hampir setengah dari kepemilikan emas Jerman itu disimpan di Frankfurt, sementara lebih dari sepertiga berada di New York. Dan 1/8 dari kepemilikannya itu berada di London. Dan jumlah yang sangat kecil itu disimpan di Paris, Prancis. Kemudian yang ketiga adalah Italia. Bank Nasional Italia itu mulai mengumpulkan emasnya pada tahun 1893. Ketika 3 lembaga keuangan terpisah bergabung menjadi satu. Dari sana, 78 metrik tonnya perlahan tumbuh menjadi 2.451,84 metrik ton yang dimiliki negara hingga sekarang. Dan seperti Jerman, Italia menyimpan sebagian cadangannya di lepas pantai. Secara total itu sekitar 141,2 metrik ton berlokasi di Inggris, 149,3 metrik ton berada di Swiss, dan 1061 disimpan di Federal Reserve Amerika Serikat. Dan Italia sendiri menampung 1.100 metrik ton emas di dalam negerinya. Yang keempat adalah Prancis. Bank Nasional Prancis itu menyimpan semua sekitar 2.436,97 metrik ton cadangan emasnya itu di dalam negeri. Logam mulia disimpan di lemari besi bawah tanah bank yang aman, yang sering dijuluki La Souterraine. Itu terletak sekitar 27 meter di bawah permukaan jalan. Lemari besi emas La Souterraine adalah salah satu dari 4 tempat penyimpanan emas yang ditunjuk oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Dan menurut Investopedia, runtuhnya sistem standar emas Bretton Woods sebagian disebabkan oleh mantan Presiden Prancis, Charles de Gaulle, yang menyebut gertakan Amerika Serikat dan mulai benar-benar memperdagangkan dolar untuk emas dari cadangan Fort Knox. Pada saat itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dipaksa untuk melepas emas Amerika Serikat dari standar emas, mengakhiri konvertabilitasnya secara otomatis dari dolar. Yang kelima adalah Rusia. Bank Rusia adalah bank sentral resmi Federasi Rusia dan memiliki sekitar 2.332,74 metrik ton emas. Seperti Prancis, Bank Sentral Rusia telah memilih untuk menyimpan semua cadangan emas fisiknya di dalam negeri. Bank Rusia menyimpan 2/3 dari cadangan emasnya di gedung bank di Moskow dan 1/3 sisanya di Saint Petersburg. Mayoritas logam kuning emas ini berbentuk batangan emas standar besar dengan berat variabel rata-rata antara 10 dan 14 kg. Ada juga batangan yang lebih kecil di lokasi dengan berat masing-masing sebanyak 1 kg. Rusia yang merupakan produsen emas terbesar ketiga menurut negara telah menjadi pembeli logam mulia yang stabil sejak kira-kira 2007. Dengan penjualan meningkat secara signifikan antara 2015 dan 2020. Namun, kilang Rusia dilarang menjual emas batangan ke pasar London setelah invasi negara itu ke Ukraina. Sanksi oleh Barat juga termasuk pembekuan sekitar setengah dari cadangan emas Rusia. Sedangkan pada awal tahun 2022, Rusia mengikat mata uangnya rubel dengan logam kuning, di mana rencananya adalah untuk mengalihkan mata uang dari nilai yang dipatok dan standar emas itu sendiri, sehingga rubel akan menjadi pengganti emas yang kredibel dengan nilai yang tetap. Itu menurut Robert Huis,
seorang profesor asosiasi dalam studi pembangunan internasional di Universitas Dalhousie. Kemudian yang keenam adalah Tiongkok. Bank sentral untuk Tiongkok daratan adalah People's Bank of China atau PBOC yang berlokasi di Beijing. Lembaga Keuangan Nasional menyimpan sekitar 2.262,39 metrik ton emas. Sebagian besar telah dibeli sejak tahun 2000. Pada tahun 2001, PBOC memiliki cadangan emas sekitar 400 metrik ton. Tetapi hanya dalam sedikit dari 2 dekade totalnya telah naik sekitar 459%. Dan PBOC mengeluarkan koin emas panda yang pertama kali dibuat pada tahun 1982. Koin panda sekarang menjadi salah satu dari 5 koin emas batangan teratas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Ini merupakan adalah salah satu jajaran American Eagle, Canadian Maple Leaf, South African Krugerrand, dan Australian Gold Nugget. PBOC adalah pembeli emas teratas dari Bank Sentral Dunia kuartal pertama tahun 2024, yaitu membeli sekitar 27 metrik ton pada Maret 2024, menandai bulan ke-17 berturut-turut pembelian emas untuk Bank Sentral China. Kemudian yang ketujuh adalah Swiss. Swiss memegang cadangan emas Bank Sentral terbesar ke-7, yaitu Bank Nasional Swiss. Sekitar 1.040 metrik ton emasnya dimiliki oleh negara bagian Swiss. Tetapi Bank Sentral mengelola dan memelihara cadangannya. Setelah bertahun-tahun buram mengenai harta karun emas negara itu, Swiss Gold Initiative atau kampanye Save Our Swiss Gold diluncurkan pada tahun 2011. Kemudian publisitas memuncak dalam referendum nasional pada tahun 2014 meminta warga untuk memilih 3 proposal. Yang pertama adalah mandat untuk semua cadangan emas untuk disimpan secara fisik di Swiss. 2 lainnya berurusan dengan kemampuan Bank Sentral untuk menjual cadangan emasnya. Bersama dengan keputusan bahwa 20% aset Bank Swiss disimpan dalam emas. Sementara referendum tidak berhasil, tetapi mendorong bank untuk lebih transparan dalam rilis tahun 2013. Bank Sentral melaporkan bahwa 70% dari cadangan emasnya itu disimpan di dalam negeri, sedangkan 20% berlokasi di Bank of England dan 10%-nya disimpan di Bank of Canada. Kemudian yang ke-8 adalah Jepang. Tidak banyak informasi publik tentang cadangan emas Bank of Japan, itu sangat sulit untuk didapat. Hanya pada tahun 2000, negara pulau itu memegang sekitar 753 metrik ton logam kuning. Dan pada tahun 2004 atau 4 tahun kemudian, toko emas Bank of Japan telah tumbuh menjadi 765,2 metrik ton. Dan tetap pada level itu sampai Maret 2021, ketika negara tersebut membeli sekitar 80,76 metrik ton emas. Yang ke-9 adalah India. Reserve Bank of India adalah bank sentral lain yang telah bertindak dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kepemilikannya dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu mulai menambah aset emasnya pada tahun 2017. Namun, sebagian besar pembeliannya telah terjadi dalam 4 tahun terakhir. Yang mengejutkan, setelah Bank Sentral India membeli 16 metrik ton emas pada tahun 2023, institusi tersebut meraup sekitar 19 metrik ton logam mulia lagi dalam 3 bulan pertama pada tahun 2024 ini. Dan sementara itu, lebih dari setengah emasnya disimpan di luar negeri dalam tahanan aman dengan Bank Inggris dan Bank Penyelesaian Internasional. Itu sekitar sepertiga dari emasnya disimpan di dalam negeri. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan bagikan. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe. Sehingga setiap kami membuat video terbaru, para penonton dapat mendapatkan update secepatnya. Kita lanjut yang ke-10, yaitu Belanda. Melengkapi daftar cadangan emas Bank Sentral teratas ini adalah Bank Nasional Belanda atau DNB. Bank Sentral Belanda itu seperti Swiss. Bank Sentral Belanda menyimpan sebanyak 38% emasnya di dalam cadangan nasional Kanada. Dan 31% lainnya adalah bentuk 15.000 emas batangan.
Ini disimpan di lemari besi domestik, sementara 31% sisanya berlokasi di Bank Federasi Reserve New York, Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan, DNB menggambarkan emas itu sebagai aset safe haven tertinggi. Bank sentral seperti DNB oleh karena itu secara tradisional memiliki banyak emas dalam bentuk stok. Bagaimanapun, emas adalah sarang telur utama atau jangkar kepercayaan untuk sistem keuangan bunyinya. Jika seluruh sistem runtuh, pasokan emas memberikan jaminan untuk memulai dari awal. Emas memberikan kepercayaan pada kekuatan neraca bank sentral dan itu memberikan perasaan aman. Kemudian yang terakhir adalah nomor 11, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang biasa disingkat dengan IMF. Cadangan emas yang dipegang oleh Dana Moneter Internasional adalah yang terbesar ketiga dalam hal ukuran, yaitu sekitar 2.814,1 metrik ton. Cadangan emas yang besar dikumpulkan terutama selama berdirinya organisasi internasional itu pada tahun 1944. Pada tahun perdana itu diputuskan bahwa 25% dari langganan kuota awal atau membernya dan kenaikan kuota berikutnya itu harus dibayar dalam emas. Membernya adalah negara-negara yang tergabung dalam IMF. Sejak 1944, Dana Moneter Internasional atau IMF telah menambahkan emas melalui pembayaran hutang oleh negara-negara anggota. Negara-negara juga dapat menukar emas dengan mata uang negara anggota lainnya. Nah, dari data tersebut, itu menunjukkan bahwa 10 negara teratas tersebut adalah yang memiliki cadangan emas terbanyak pada bank sentralnya masing-masing negara tersebut. Termasuk salah satunya adalah non-negara yaitu IMF. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data hasil survei dari Gold Council atau WGC, Indonesia tidak masuk dalam 10 daftar negara pemegang cadangan emas terbanyak pada bank sentralnya. Tetapi bukan berarti tidak memegang cadangan emas ya. Meskipun Indonesia memiliki tambang yang besar dan termasuk 10 tambang terbesar di dunia yaitu Freeport-McMoRan, dan bukan berarti memiliki cadangan emas yang banyak dalam bank sentralnya. Dan kita doakan semoga kedepannya Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang memiliki cadangan emas dalam bank sentralnya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Kemungkinan besarnya adalah bahwa emas-emas yang ditambang itu dijual ke bank negara lain misalkan ke IMF atau untuk melunasi hutangnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai gambaran umum mengenai kondisi yang kaitannya erat dengan tindakan ekonomi yang memang harus selalu kita perhatikan dalam kegiatan sehari-hari. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita bersama dalam hal ekonomi. Terlepas dari itu, kondisi umum sangat berkaitan dengan langkah yang harus kita ambil dalam hal menentukan masa depan bagi sebuah negara. Akhir kata seperti biasa, goodbye, adios.